para pemburu film dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Fatir. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul 28 Weeks Later, rilis pada tahun 2007, dibintangi oleh artis-artis terkenal seperti Robert Carlyle, Imogen Foot, Rose Byrne, Jeremy Renner, dan lain-lain. Berlatar waktu 8 minggu atau sekitar 7 bulan setelah mewabahnya virus yang telah merubah sebagian penduduk di negara Eropa menjadi zombie. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur cerita. Selama pandemi virus telah merubah sebagian warga Inggris menjadi zombie, Donald Harris atau dipanggil Don dan istrinya Alice beserta 4 orang lainnya bersembunyi di sebuah rumah di pinggiran London. Don dan Alice terpisah dengan 2 anak mereka yang sedang melakukan karya wisata ke Spanyol saat pandemi mulai menyebar ke seluruh negeri. Mereka sempat mendapatkan informasi bahwa 2 anak mereka baik-baik saja karena wabah virus belum mencapai wilayah Spanyol. Saat Don dan lainnya sedang makan bersama, tiba-tiba ada seseorang mengketok-ketok pintu rumah mereka. Suara itu terdengar seperti anak-anak yang sedang meminta pertolongan. Awalnya mereka ragu-ragu untuk membukanya, namun karena Alice memaksa, akhirnya Don pun membukanya. Lalu ia pun membawa anak itu masuk ke dalam rumah. Anak itu mengatakan bahwa dirinya berasal dari suatu tempat yang jaraknya bermil-mil dari sana. Para zombie itu telah menggigit kedua orang tuanya, dan anak itu pun lari sekencang-kencangnya hingga akhirnya ia sampai di sini. Tak lama setelah itu, wanita ini penasaran dan mencoba melihat keluar dan tiba-tiba kaget kan? Zombie itu langsung menggigit tangan wanita ini dan seketika wanita ini berubah menjadi zombie dan menyerang pria ini yang bernama Jacob. Lalu Don memukul zombie itu dengan linggis dan menyuruh istri dan lainnya untuk segera pergi dari sana. Don mencoba menahan para zombie itu, namun karena zombie itu terlalu banyak, ia pun berniat kabur dari sana bersama Alice. Saat ia mengajak Alice pergi, Alice malah sibuk mencari anak tadi dan saat ia menemukannya, tiba-tiba ada zombie yang berhasil masuk ke dalam kamar. Zombie itu berlari ke arah si Don dan ia pun langsung menutup pintu kamar itu, membiarkan istrinya terkunci bersama zombie itu. Don keluar melalui jendela dan ia pun berlari sekencang-kencangnya meninggalkan istrinya di sana. Don pun terus berlari ketika para zombie mulai berdatangan dan mengejarnya. Lalu ia melihat Jacob yang mencoba pergi menggunakan sebuah perahu. Don pun langsung masuk ke perahu itu, sementara Jacob gagal meloncat dan jatuh ke sungai. Saat Don mencoba membantunya, tiba-tiba Jacob ditarik oleh zombie yang ada di dalam air dan seketika Jacob berubah menjadi zombie. Don pun menendang Jacob dan ia berhasil pergi dari tempat itu. Di sini kita akan diperlihatkan bagaimana siklus wabah virus yang ada di Britania dari waktu ke waktu. 15 hari setelah virus menyebar, hampir seluruh wilayah di Britania telah dikarantina. Pada hari ke-28, seluruh tempat hancur akibat wabah virus itu. Lalu pada minggu ke-5, orang-orang yang sudah berubah menjadi zombie mulai mati karena kelaparan. Minggu ke-11, pasukan Amerika tiba di kota London, dan pada minggu ke-18, hampir seluruh wilayah Britania telah dinyatakan bebas dari virus itu. Pada minggu ke-24, orang-orang yang selamat mulai membangun kota mereka, hingga pada minggu ke-28, yang mana saat itu adalah awal dari cerita ini. Di kota London seperti biasa para tentara sedang mengamati dari atap gedung sambil bercanda dengan tentara lainnya. Lalu tampak sebuah pesawat baru saja mendarat dan wanita bernama Scarlett ini sedang mengamati orang-orang yang baru saja turun dari pesawat itu. No one told me that we're now admitting children. Kakak beradik yang baru saja turun di pesawat bernama Tammy dan Andy sedang melakukan rapid test bersama Scarlett yang merupakan ahli medis di sana. Tampaknya Andy memiliki sebuah kelainan karena kedua matanya memiliki warna yang berbeda dan kelainan itu diturunkan dari ibunya. One of your parents have the same? My mother. She did. Setelah selesai melakukan rapid test, mereka pun pergi menggunakan kereta menuju ke zona hijau, di mana seluruh tempat itu telah bersih dari sisa-sisa zombie yang telah mati. Ketika mereka sampai di stasiun pemberhentian, mereka sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan ayahnya setelah sekian lama terpisah tanpa kabar.
Kemudian mereka bertiga pergi menuju ke sebuah gedung yang mana Don saat ini tinggal di salah satu ruangan di gedung itu. Don bekerja sebagai seorang teknisi sehingga ia memiliki berbagai akses di gedung tersebut. Di sana juga Don mengatakan dalam beberapa bulan ke depan mereka sudah tidak bisa lagi menempati rumah lamanya karena tempat itu berada di luar zona aman. Andy juga menanyakan tentang keberadaan ibunya dan Don pun mulai menceritakan semua hal yang ia alami. Don menyatakan bahwa saat itu ia dan Alice berhasil menyelamatkan diri ke pinggiran kota London. Namun tak lama setelah itu mereka pun diserang oleh para zombie. Di sini Don berbohong pada anaknya bahwa ia terpaksa meninggalkan Alice karena ia melihat bahwa Alice sudah mati digigit oleh para zombie itu. Dan ia tak bisa melakukan apa-apa terkait hal itu. Pada malam itu, Andy terbangun dari tidurnya karena ia mengalami mimpi buruk di mana ia melihat bayangan ibunya yang berubah menjadi zombie. Andy menceritakan hal itu kepada Tammy dan ia pun tidur bersama kakaknya. Keesokan harinya mereka berdua memutuskan untuk keluar dari zona aman dan pergi menuju rumah lama mereka menggunakan sebuah motor yang mereka temukan di depan sebuah warung Padang. Namun aksi itu diketahui oleh salah satu tentara bernama Sersan Doyle dan ia pun melaporkan hal itu ke kantor pusat. Kemudian Andy dan Tammy mulai memasuki rumah lama mereka dan mencari beberapa barang berharga yang bisa mereka temukan. Saat Andy memasuki kamarnya, tiba-tiba ia melihat ada seseorang yang sedang bersembunyi di balik kasur. Ia mengira bahwa itu adalah Tammy yang sedang ngeprank, namun ternyata itu adalah Alice yang berhasil selamat dari serangan para zombie tersebut. Mereka pun berpelukan, tapi tampaknya Alice memeluk Andy dengan erat hingga Andy mulai kesulitan bernapas. Andy yang ketakutan akhirnya pergi meninggalkan ibunya dan tampak beberapa orang yang menggunakan APD sudah berada di depan rumah mereka. Setelah itu Alice dibawa ke tempat medis dan karena tentara itu masih curiga kepada Alice, ia pun dirawat sambil diikat di sana. Scarlett pun mulai memeriksa Alice dan tampaknya ada yang tak beres dengan Alice karena matanya berubah menjadi sedikit menyeramkan. Tampaknya Alice sudah terinfeksi oleh Red virus, namun entah mengapa Alice tak menunjukkan gejala perubahan seperti orang-orang yang lainnya yang berubah menjadi zombie. Meskipun begitu, Alice masih bisa menularkan virus ke orang lain karena di dalam darahnya masih terdapat bibit-bibit virus tersebut. Di sisi lain, Don mendapatkan kabar bahwa para tentara telah menemukan kedua anaknya serta istrinya yang berhasil selamat. Ia pun pergi menemui anaknya dan Tammy pun sangat marah karena Don telah membohongi mereka berdua. Tidak lama setelah itu, Don pergi menemui istrinya dan ia pun masuk ke ruangan tanpa ada yang mengetahuinya. Ia meminta maaf kepada Alice karena saat itu ia sangat ketakutan. Alice mulai mengerti hal itu dan ia pun memaafkannya. Kemudian mereka berdua berciuman, tapi karena mereka tak tahu bahwa di dalam tubuh Alice terdapat Red virus, akhirnya Don pun mulai menunjukkan gejala aneh dan berubah menjadi zombie. Lalu ia pun menyerang Alice yang saat itu masih terikat dan tak bisa melakukan perlawanan. Kemudian Don pergi keluar dan mulai menyerang beberapa tentara yang ada di sana. Komandan tentara yang mengetahui hal itu pun langsung memerintahkan tentara lainnya untuk menjalankan kode merah. Saat tentara yang menjaga Andy dan Tammy pergi keluar untuk memeriksa keadaan, tiba-tiba ia kembali dengan kondisi yang sudah berubah menjadi zombie. Berusaha untuk menyerang mereka berdua, namun Scarlett datang dan membawa mereka pergi dari tempat itu. Mereka pergi bersama rombongan orang-orang yang sedang melakukan evakuasi. Saat Scarlett hendak membawa mereka masuk ke tempat para tentara, orang-orang yang ada di sana mulai berdesak-desakan dan Andy pun terpisah dari mereka berdua. Lalu Andy bersama orang-orang lain di lockdown oleh para tentara itu di sebuah basement. Saat keadaan menjadi sangat kacau, Andy mendengar ada suara seperti seseorang sedang menggedor-gedor pintu tersebut. Lalu pintu itu pun terbuka dan ternyata itu adalah zombie Don yang langsung menyerang orang-orang yang ada di sana. Andy pun lari dan ia berhasil masuk ke sebuah ventilasi. Orang-orang yang panik berhasil keluar dari basement dan mulai lari berhamburan. Para tentara mencoba menembaki orang-orang yang sudah berubah menjadi zombie. Namun karena saking banyaknya orang-orang tersebut, para tentara pun mulai kebingungan mana orang yang belum terinfeksi dan mana yang sudah menjadi zombie. Mereka juga mulai kehilangan satu persatu anggota mereka sehingga
Komandan tentara pun memutuskan untuk memberikan perintah kepada seluruh anggota bahwa mereka bebas menembak semua orang-orang yang ada di sana tanpa ada pengecualian. Doyle melihat Andy hendak diserang oleh zombie dan ia pun menembak zombie itu. Andy berlari dan masuk ke salah satu gedung di sana. Lalu Doyle pun turun dari atap gedung itu. Di dalam gedung ada beberapa orang yang selamat bersembunyi di sana. Tanpa diduga-duga, ternyata Tammy dan Scarlett juga bersembunyi di tempat itu dan mereka pun dipertemukan lagi. Semua orang mulai bertanya-tanya mengapa para tentara itu juga membunuh orang-orang yang tidak terinfeksi. Lalu Scarlett buka suara menjelaskan bahwa perintah kode merah memiliki 3 tahap, yaitu pertama membunuh yang sudah terinfeksi. Lalu yang kedua, melakukan lockdown, dan apabila tahap 1 dan 2 tidak berhasil, maka mereka akan melakukan tahap 3, yaitu pemusnahan tanpa pengecualian. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Doyle muncul dan mengatakan bahwa mereka hanya bisa bersembunyi hingga matahari terbit. Karena saat itu terjadi, seluruh tentara akan melakukan pembersihan ke semua lokasi. Dan akhirnya mereka semua mengikuti Doyle untuk pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Flynn, teman Doyle yang bertugas membawa helikopter, mencoba menghubungi Doyle. Lalu ia mengatakan bahwa para tentara itu sedang mengirim pasukan pengeboman untuk menghancurkan seluruh tempat itu. Dan Doyle hanya memiliki waktu 4 menit untuk pergi dari sana. Saat mereka sedang berlari, tiba-tiba ada sniper yang menembaki mereka dan Scarlett terkena tembakan di kakinya. Doyle menyuruh seseorang bernama Sam ini untuk memancing sniper itu dengan cara berlari zigzag agar ia bisa menembak sniper itu. Tapi Sam ketakutan dan akhirnya Andy langsung berlari memancing sniper itu. Dengan berlari zigzag, ia berhasil melumpuhkan sniper itu dan setelah Doyle berhasil menembaknya, mereka pun segera pergi dan bersembunyi di sebuah terowongan. Seketika seluruh tempat itu menjadi seperti lautan api ketika pesawat pengeboman mulai menjatuhkan bomnya. Meskipun telah dilakukan pengeboman, namun tampaknya masih ada banyak zombie yang berhasil meloloskan diri dari tempat itu. Sementara itu, Andy dan yang lainnya menuju ke perbatasan dan mereka pun keluar dari zona nyaman atau zona hijau. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah taman hiburan yang sudah terbengkalai. Di sana Doyle mengatakan alasan dirinya mengabaikan perintah komandan tentara, yaitu karena ia tak bisa membunuh orang-orang yang tak bersalah. Lalu Scarlett juga mengatakan bahwa alasan menyelamatkan Tammy dan Andy adalah karena ibu mereka memiliki kekebalan terhadap virus sehingga bisa dipastikan bahwa darah mereka bisa dijadikan sebagai obat atau vaksin terhadap virus zombie tersebut. Tidak lama setelah itu, Doyle mendapatkan informasi dari Flynn bahwa ada beberapa zombie di dekat tempat mereka berada. Mereka pun bersembunyi di rumputan hingga akhirnya Flynn datang menggunakan helikopter. Namun tiba-tiba si kampret Sam ini malah terburu-buru naik dan membuat helikopternya oleng. Flynn mencoba mengendalikan dan saat helikopter itu mengarah ke para zombie, baling-balingnya pun membuat para zombie itu moncrot-trot-trot-trot. Tapi ada beberapa zombie yang lolos dari kejadian itu berlari mengejar Doyle dan yang lainnya. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya hingga akhirnya Doyle berhasil melumpuhkan beberapa zombie yang mengejar mereka. Lalu Doyle mendapatkan panggilan dari Flynn bahwa dirinya akan menjemput Doyle di sebuah stadion yang tak jauh dari tempat mereka berada. Para zombie-zombie lainnya mulai berdatangan dan mereka pun berlari lagi hingga akhirnya mereka masuk di wilayah perkotaan. Tampaknya di sana para tentara mulai melakukan pembersihan dengan menggunakan gas beracun. Andy dan lainnya terjebak di sana dan mereka pun masuk ke dalam sebuah mobil. Setelah para zombie itu mulai mati akibat gas beracun, para tentara yang menggunakan pakaian khusus itu pun mulai datang dan membakar para zombie itu. Doyle dan lainnya berencana pergi menggunakan mobil, tapi karena mobilnya mogok, Doyle pun pergi keluar untuk mendorong mobil itu. Namun sayang seribu sayang, saat mobilnya berhasil menyala, Doyle dibakar hidup-hidup oleh para tentara tersebut. Scarlett pun langsung menancap gas, tapi tiba-tiba ada sebuah helikopter yang datang dan menembak mobil mereka. Scarlett membelokkan mobilnya hingga masuk ke sebuah stasiun bawah tanah karena mobil itu mati. Mereka pun pergi dengan berjalan kaki. Mereka tak bisa pergi keluar sehingga mereka harus melewati stasiun bawah tanah yang gelap dan hanya bermodalan infrared dari senjata almarhum Doyle. Saat mereka berusaha melewati tangga, tiba-tiba Andy dan Tammy terjatuh. Scarlett berusaha mencari mereka berdua. Dan saat ia berhasil menemukan Tammy, tiba-tiba zombie itu menyerang Scarlett hingga ia mati.
Ketika zombie itu pergi, Tammy mengambil senjata itu dan ia pun kembali mencari Andy. Saat Andy memanggil-manggil Tammy, tiba-tiba zombie itu muncul dan langsung menggigit Andy. Lalu Tammy datang dan ternyata zombie itu adalah zombie Don. Don berlari ke arah Tammy dan Tammy pun langsung menembaknya hingga ia mati. Saat Tammy menghampiri Andy, Andy berlari menjauh karena ia mengira bahwa dirinya akan berubah menjadi zombie. Namun karena Andy memiliki kelainan yang sama seperti ibunya, ia pun tetap menjadi manusia, namun masih ada virus di dalam tubuhnya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka tiba di stadion. Flynn yang telah menunggu Doyle di sana menodongkan senjatanya kepada Andy dan Tammy. Namun saat ia tahu bahwa Doyle sudah mati, akhirnya Flynn menyuruh mereka naik ke helikopter dan mereka pergi ke suatu tempat jauh dari wilayah para tentara itu. 28 hari kemudian terlihat serangan zombie itu sudah sampai di Paris dan tamat. Ending yang sangat menegangkan. Katanya film ini masih ada lanjutannya bro. Dengar-dengar judulnya 20 Egmont Later atau 28 bulan kemudian. Tapi ini masih belum pasti, kita tunggu saja, semoga rilis tahun ini. Dan pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah jangan lupa pakai masker, ikuti protokol kesehatan, banyak virus buaya. Saya Patir beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.